Seorang pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa Israel telah menyetujui untuk melakukan gencatan senjata dengan Iran. Namun dilaporkan bahwa Israel mengajukan sejumlah syarat. Dikutip dari Tribun News, Selasa 24 Juni 2025, Israel mendesak agar Teheran menghentikan seluruh serangan militernya terhadap negara Zionis tersebut. Syarat itu disampaikan saat proses negosiasi intensif yang dimediasi langsung oleh Amerika Serikat. Selama perundingan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga berkomunikasi langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Negosiasi itu juga melibatkan tim diplomasi Amerika yang terdiri dari Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri dan Penasihat Keamanan Nasional Marco Rubio, serta utusan khusus Steve Witkoff. Mereka dilaporkan menjalin kontak dengan perwakilan Iran, baik secara langsung maupun tidak. Sebelumnya, pada Senin 23 Juni 2025, Trump mengumumkan bahwa gencatan senjata telah disepakati antara Israel dan Iran. Dikatakan Trump, selama gencatan berlangsung, pihak lain akan tetap damai dan saling menghormati. Konvoi rudal Iran menyerbu Israel pada Selasa 24 Juni 2025 dini hari. Rudal-rudal itu ditembakkan saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim adanya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Iran. Diketahui Trump menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata itu telah disetujui untuk mengakhiri konflik selama 12 hari tersebut. Dikutip dari Tribun News, ledakan besar terdengar diiringi dengan sirene yang meraung kencang. Dilaporkan, rudal-rudal itu turut menghantam situs nuklir di Mona, Israel. Konvoi rudal tersebut juga menghantam wilayah Haifa, Gurun Negev, hingga pangkalan udara Nevatim. Adapun rudal-rudal itu ditembakkan dari Iran sekira pukul 4 pagi waktu Teheran. Serangan Iran ke Israel itu seolah membantah pernyataan Trump terkait adanya kesepakatan gencatan senjata yang disetujui. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bahwa Israel dan Iran mendatanginya demi mencapai kata damai. Lewat unggahan di Truth Social-nya, Selasa 24 Juni 2025, Trump menyatakan bahwa keduanya datang hampir bersamaan. Dikutip dari Tribun News, klaim itu disampaikan beberapa jam seusai Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara kedua negara tersebut. Diungkap Trump, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan perdamaian itu. Sebelumnya, Trump menyebut bahwa gencatan senjata antara Israel dan Iran akan berlangsung dalam 2 tahap. Gencatan senjata itu akan diberlakukan 6 jam seusai pengumuman disampaikan. Bahkan Trump memperkirakan bahwa gencatan senjata itu akan berlangsung selamanya. Diketahui pada Senin 23 Juni 2025, Trump juga mengumumkan bahwa Israel dan Iran telah menyepakati gencatan senjata. Gencatan tersebut disetujui untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 12 hari tersebut. Iran dikabarkan telah memberitahu Qatar terkait rencana serangannya terhadap pangkalan udara Amerika Serikat di wilayah mereka. Peringatan dini itu disampaikan untuk meminimalkan potensi korban. Dilaporkan pejabat Iran bekerja sama dengan Qatar sebelum serangan itu dilesatkan. Dikutip dari Middle East Monitor, Selasa 24 Juni 2025, Iran mengaku perlu menunjukkan pembalasan secara simbolis terhadap Amerika. Sejumlah sumber kemudian menyamakan taktik Iran itu dengan pendekatan yang dilakukan Teheran pada 2020 saat memperingatkan Irak. Lebih lanjut, Angkatan Bersenjata Iran mengumumkan bahwa mereka melancarkan serangan terhadap pangkalan Al-Udeid Amerika Serikat di Qatar. Serangan itu diklaim sebagai bagian dari operasi Bashayar al-Fath atau kabar gembira kemenangan. Sebanyak 10 rudal ditembakkan Iran ke pangkalan udara tersebut. Namun Qatar dilaporkan mencegat rudal-rudal itu dan mengutuk serangan. Militer Israel IDF menyatakan telah mendeteksi peluncuran rudal balistik dari Iran. Pengumuman itu muncul beberapa saat setelah Israel menyatakan telah menyetujui usulan Amerika Serikat untuk melakukan gencatan senjata bilateral dengan Teheran. Dikutip dari The Times of Israel, sirine peringatan serangan berbunyi kencang di Israel Utara. Dilaporkan 1 jam seusai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengonfirmasi pelaksanaan gencatan senjata, 2 rudal Iran diklaim melesat ke Israel. Seiring dengan serangan itu, Menteri Pertahanan Israel Katz menginstruksikan IDF untuk merespons dengan tegas.
Militer Zionis itu diminta untuk menanggapi serangan Iran tersebut lantaran telah melanggar gencatan senjata. Quds menginstruksikan agar IDF melesatkan serangan hebat terhadap target Iran di jantung kota Teheran. Senada dengan Quds, Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir juga menegaskan bahwa pihaknya bakal melakukan serangan balik. Diberitakan sebelumnya, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel telah mencapai semua tujuan dalam operasi Rising Lion. Pihaknya lantas menyetujui usulan Presiden Trump untuk melakukan gencatan senjata bilateral. Namun kantor Netanyahu menegaskan bahwa pihaknya bakal menanggapi dengan tegas setiap pelanggaran yang terjadi. Pemerintah Irak memperketat pengamanan di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat. Selain itu, juga di sejumlah misi diplomatik asing lainnya di Baghdad pada Selasa, 24 Juni 2025. Mengutip Tribun News, langkah ini diambil setelah meningkatnya ketegangan regional pasca serangan drone. Selain itu, terdapat munculnya ancaman dari milisi pro-Iran terhadap fasilitas militer AS di wilayah Irak. Pasukan keamanan Irak dikerahkan dalam jumlah besar di dalam dan sekitar kawasan zona hijau. Diketahui, area itu menjadi lokasi kedutaan AS serta berbagai kantor diplomatik penting lainnya. Dilaporkan milisi yang memiliki afiliasi dengan Iran sebelumnya telah mengeluarkan peringatan. Peningkatan keamanan juga terjadi hanya beberapa jam setelah muncul laporan dugaan serangan drone. Serangan tersebut terhadap pangkalan militer Taji yang terletak di utara Baghdad dan dikenal sebagai lokasi penempatan personel militer AS. Namun dilaporkan bahwa seorang pejabat senior militer AS menyebut insiden di Taji kemungkinan merupakan alarm palsu. Sementara itu, dugaan lain menyebutkan bahwa serangan di pangkalan Taji bisa jadi disebabkan oleh jatuhnya puing rudal milik Iran. Jatuhnya rudal itu diduga gagal mencapai Israel dan akhirnya mendarat di wilayah Irak. Hingga saat ini belum ada pihak yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengadakan rapat kabinet keamanan yang berlangsung hingga Selasa pagi pada 24 Juni 2025 waktu setempat. Rapat tersebut bertepatan dengan pengumuman gencatan senjata antara Israel dan Iran oleh Presiden Amerika Donald Trump. Mengutip Tribun News, dilaporkan rapat tersebut digelar secara tertutup. Diketahui, Netanyahu meminta seluruh menterinya untuk tidak menyampaikan pernyataan publik usai pertemuan itu berakhir. Larangan tersebut dikeluarkan untuk menjaga konsistensi pesan pemerintah di tengah pasca pengumuman gencatan senjata oleh pihak AS. Sebelumnya, Trump menyampaikan secara terbuka bahwa Israel dan Iran telah menyepakati gencatan senjata pada Senin malam 23 Juni 2025 waktu setempat. Ia menyatakan bahwa kedua negara akan memulai gencatan senjata secara bertahap dalam 6 hingga 24 jam sejak pengumuman dilakukan. Trump menambahkan bahwa dalam kurun waktu 12 jam, perang selama 12 hari akan dianggap berakhir sepenuhnya. Ia juga memuji ketahanan, keberanian, dan kecerdasan kedua negara yang mampu mengakhiri konflik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Departemen Energi segera meningkatkan laju pengeboran minyak di dalam negaranya. Mengutip Tribun News pada 24 Juni, instruksi tersebut disampaikan beberapa jam setelah isu penutupan Selat Hormuz. Melalui unggahan itu, Trump menegaskan agar pengeboran dipercepat tanpa menunggu gangguan pasokan minyak yang lebih besar pasca pemboman di Iran. Langkah preventif ini diambil karena Selat Hormuz merupakan jalur vital pengiriman energi dunia, sehingga setiap penutupan berpotensi memicu lonjakan harga dan kekurangan pasokan global. Trump menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata Iran-Israel belum cukup membuatnya tenang terhadap kemungkinan krisis energi di kemudian hari. Menteri Energi AS Chris Wright menambahkan bahwa pihaknya siap menggenjot guna produksi dalam waktu dekat untuk menambah stok strategis dan menstabilkan pasar domestik. Trump juga mengirim sinyal kuat kepada negara-negara produsen, termasuk anggota OPEC, supaya tidak memangkas produksi selama situasi geopolitik masih bergejolak. Untuk pertama kalinya, Iran meluncurkan rudal balistik canggih Khaybar-Shekan dalam serangan ke-20 terhadap wilayah Israel. Serangan tersebut terjadi hanya beberapa saat setelah Iran diserang oleh Amerika Serikat pada Minggu 22 Juni 2025. Mengutip Tribun News pada 24 Juni, beberapa lokasi Israel menjadi serangan rudal Iran, termasuk pada sejumlah titik strategis di Israel termasuk Bandara Ben Gurion.
Dilaporkan, rudal Kheibar-Shekan dikenal dengan julukan rudal hantu karena kemampuan manuvernya yang tinggi. Selain itu, kecepatannya yang luar biasa sehingga membuatnya sulit dilacak dan dicegat sistem pertahanan musuh. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) membenarkan penggunaan rudal Kheibar-Shekan dalam serangan tersebut. Mereka menyebut peluncuran ini sebagai bagian dari respons strategis Iran terhadap agresi militer yang dilakukan Israel dan sekutunya. Penggunaan rudal ini menjadi sorotan karena disebut mampu menembus sistem pertahanan udara tercanggih milik Israel. Di antaranya Iron Dome, David Slings, bahkan sistem Patriot buatan Amerika Serikat. Insinyur IRGC mengklaim bahwa rudal Kheibar-Shekan dapat disiapkan dan diluncurkan dalam waktu kurang dari 15 menit. Selain itu, terdapat pula fitur yang membuat rudal dapat bergerak zigzag saat kembali memasuki atmosfer sebelum mengenai sasarannya. Pergerakan zigzag ini membuat rudal lebih sulit dilacak radar dan menantang untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara manapun.